Hello Noobs of the Jaggies. Setelah kemarin atau beberapa bulan lalu kita sudah melihat mobil compact sport hybrid ini di JMS alias di Japan Mobility Show tahun 2025, ternyata HPM itu gercep banget gitu ya. Yang kita kira awalnya mobil ini akan dibawa ke Indonesia mungkin di ajang-ajang seperti Gias gitu yang mungkin nanti di pertengahan tahun. Ternyata ini masih bulan Januari dan di all new Honda Prelude sudah mengaspal di Indonesia. Iya, mobil ini akan bertemu beberapa rival compact sport coupe di bawah 1 miliar. Yes, gue bilang di bawah 1 miliar karena harganya sendiri estimasinya sudah diumumkan oleh Honda Prospect Motor juga. Dan berhubung gue sudah pernah mereview Honda Prelude ini di Jepang waktu itu, mungkin kali ini kita kasih lihat kalian yang versi sudah di Indonesianya seperti apa gitu ya. So, bagaimana sih sebuah mobil yang semenjak awal namanya berdiri itu selalu menjadi pionir inovasi dan sekarang sudah hadir kembali setelah hiatus lumayan lama? Yuk kita kupas luar dan dalam di all new Honda Prelude Hybrid generasi ke-6. Ternyata secepat ini gue bisa kembali bertemu dengan Prelude terbaru ini. Iya, karena memang pada saat kita semua diajak oleh Honda Prospect Motor untuk mengunjungi JMS 2025 beberapa bulan yang lalu, kita sudah mendapat isu atau bahkan sempat terkonfirmasi kalau mobil ini itu akan mengaspal di Indonesia pada tahun 2026. Ya, awalnya kita kira tengah tahun lah ya, persiapannya pasti cukup panjang gitu kan, apalagi kan ada Gias gitu-gitu. Ternyata enggak dong, ini masih bulan pertama, masih Januari, dan ternyata kita sudah diberi kesempatan oleh Honda untuk melihat langsung Prelude spek Indonesia. Iya, jadi mobil ini, kalau kalian nonton video ini, artinya mobil ini sudah bisa kalian booking di beberapa dealer Honda terpilih, yang list dealernya silahkan kalian cek out aja di Instagramnya Honda Prospect Motor di Hondaisme gitu ya untuk lebih lengkapnya. Tapi artinya kalian sudah bisa pesan mobil ini untuk dibawa pulang. Dan gue tahu nih, pasti kalian penasaran banget sama harganya kan. Compact Sport Coupe, 2 pintu, apalagi hybrid, apalagi Honda gitu kan. Pasti harganya jauh di atas rival-rivalnya dong gitu kan. Kita sebut saja rival-rivalnya di kelas entry level sports car itu ada Subaru BRZ, ada Mazda MX-5, ada Toyota GR86 gitu-gitu ya. Yang dimana kalau kita ngomong Toyota GR86 saja itu harganya sudah 1 miliaran gitu. Yang artinya mobil ini apalagi dia hybrid yang sebagaimana kalian tahu harusnya lebih mahal gitu kan. Harusnya harganya bisa 1,5 M-an dong. Karena kemarin aja kan kita sempat melihat Prelude di importir umum itu harganya mencapai 1,8 miliaran rupiah. Berapa harga yang ditawarkan oleh Honda Prospect Motor? Ternyata under 1 M. Iya, di 925 sampai 975 juta on road Jakarta estimated price. Sehingga membuat mobil ini menjadi gak hanya yang paling canggih di antara rival-rivalnya karena dia satu-satunya yang mengadopsi mesin hybrid, tapi juga secara harga menjadi yang affordable juga gitu ya. Karena rivalnya udah ada yang di atas 1 miliar gitu kan. Oke, tapi kayak gimana sih si Honda Prelude ini? Kalau kalian pengen nonton ulasan yang lebih in-depth-nya, kalian bisa cek video kita yang sebelumnya di bagian sebelah sini. Karena waktu itu di Jepang juga sebenarnya kita udah bertemu dengan mobil ini. Nah, gue happy to announce pada kesempatan kali ini, pas kita lihat mobilnya, ternyata mobilnya itu tidak ada yang di downgrade atau bagaimanapun karena memang mobil ini masih CBU utuh dari Jepang. Dan sebagaimana Prelude, inovator pionir pada masanya, mobil ini juga disematkan banyak teknologi canggih gitu ya. Dari desainnya yang memang terlihat clean ala-ala, mereka sebutnya itu seperti glider ya.
dengan filosofi desain Ultimate Glide yang bikin mobil ini tuh nggak terlalu neko-neko. Jadi kalau kalian misalnya memang masih filosofi ala bocah gitu yang pengen shout out, pengen kelihatan mencolok gitu, ya ini bukan sports car buat kalian. Ini untuk kalian para mature owners yang misalnya sudah punya track toy Civic Type R, terus kalian pengen mobil coupe juga tapi buat daily, ini solusinya. Di sini kalian mendapat atap yang landai dengan desain yang sleek, ditambah dengan LED bar taillights yang juga membuatnya terkesan lebar, logo Honda yang sudah baru dengan spell out seperti ini sehingga lebih modern tapi ada heritage-nya, dan pastinya logo Prelude di bagian tengah sini yang masih ikonik banget dengan font Prelude yang seperti ini berwarna hitam. Di bagian bawah juga ada diffuser warna piano black yang ada aksen biru di bagian tengahnya. Ini sebenarnya nggak ada fungsinya, hanya sebuah pemanis aja, tapi ini warnanya sama dengan big bracket di bagian samping. Dan pastinya kalau misalnya kita ngomongin soal safety, udah ada parking sensor, udah ada kamera gitu ya. Dan kalau kita lihat langsung di bagian sini, untuk bagasinya, nah ini juga salah satu kelebihan dari si Prelude karena untuk sebuah compact sport coupe, ini bagasinya gede banget. Pertama-tama, thanks to opening ala liftback atau ala-ala ini ya, yang terbukanya tuh sampai ke bagian kaca sini gitu. Jadi openingnya gede banget. Kalian pengen taruh surfboard, tadi sempat dikasih lihat juga foto-foto oleh Honda gitu ya. Kalian pengen taruh 2 buah golf bag di sini, masih muat. Jadi kalau misalnya kalian owner Prelude yang punya kegiatan yang cukup aktif, kalian pengen bawa barang-barang, bahkan bawa sepeda sampai bawa 2 ban beserta pelak di sini, itu pun juga masih muat. Jadi ini lega banget. Tapi ntar kita lihat bagian dalam, karena ini sebenarnya formatnya 2+2, jadi masih bisa bawa orang di bagian belakang. Nah, lanjut lagi ke bagian sebelah samping. Di sini dia memang secara dimensi itu jauh lebih compact kalau kita bandingkan misalnya sama Civic Type R FL5 misalnya gitu ya. Secara wheelbase saja tuh dia jauh lebih pendek. Kurang lebih sekitar 13 cm lebih pendek gitu, yang artinya dia jauh lebih satset untuk dipakai dalam kota. Gesit, enak, dan pastinya handlingnya pun jadi lebih jumawa. Tapi kalau kita lihat visibilitas di sini pun masih terjaga, sampai belakang dia dapat kaca yang besar-besar sehingga tidak menyulitkan pada saat kita ingin manuver. Door handle pun di sini juga sudah model flush yang otomatis akan menutup atau membuka pada saat kalian lock dan unlock kuncinya. Atau ini pun mobil sudah dilengkapi dengan walk away lock dan walk in unlock. Kalian tinggal datang ke dalam, masuk, mendekat, dia akan terbuka dengan sendirinya. Dan memang ini door handle-nya ngingetin kita ke door handle dari itu ya, NSX gitu. Termasuk ada lampunya juga. Di bagian bawah kalian dapat side skirt di sini yang berwarna piano black matching dengan diffuser di bagian belakang, dan juga ada air vent di bagian sini yang beneran fungsional untuk meningkatkan aerodinamika dari mobilnya. Spionnya juga sudah model pedestal, ada blind spot warning di sini karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang lengkap, termasuk ke bagian pelek juga. Ini cukup besar untuk ukuran bodinya karena peleknya sendiri dia pakai ring 19 inci dengan lebar 8,5. Iya, jadi memang cukup lebar untuk memberikan grip yang maksimal. Peleknya sendiri dia sama seperti yang kita lihat di Jepang waktu itu. Jadi dia modelnya akar seperti ini, full piano black, logo Honda di tengah dengan ban Continental. Iya, jadi udah berkualitas sekali. Bannya ukurannya profilnya 235/40 R19. Profil 40 itu masih nyaman banget buat dipakai harian, karena gua Alex pun sempat pakai ban dengan profil 40 buat harian dan itu masih sangat nyaman. Apalagi di sini kan mobilnya udah dilengkapi dengan suspensi yang memiliki adaptive damper sehingga kalian bisa sesuaikan. Drive mode-nya sendiri ada 3, ada comfort, ada GT, dan juga ada sport. Dan highlight di bagian sini tentunya adalah soal pengeremannya, karena remnya sendiri sudah menggunakan rem dari Brembo, dan di sini sebenarnya ada easter egg yang sangat menarik. Lanjut ke bagian depan. Nah, bagian fascia depan dari mobil ini sebenarnya cukup unik karena dia tetap mengadopsi filosofi solid wing face, tapi dibuat lebih smooth dengan desain ala panah seperti ini, dengan logo Honda juga yang memang logo Hondanya itu kemiringannya agak sedikit menghadap ke atas ala-ala sports car gitu ya. Karena itu dia nggak pakai sistem ADAS yang menggunakan millimeter wave radar seperti di beberapa mobil Honda yang ditaruh di bagian belakang logonya. Untuk ADAS-nya dia langsung terintegrasi ke bagian kameranya, jadi dia vision based tapi tetap memiliki Honda Sensing yang sangat lengkap. Di bagian bawah simple lagi-lagi ada aksen piano black di bagian bawah sini, ada aksen biru lagi di bagian sana gitu ya, dengan lampu juga yang semua sudah full LED.
yang dari mulai DRL, lampu senja sampai dual projector LED di sini yang pastinya sudah sangat terang untuk menemani perjalanan kalian. Dan secara overall, desain dari si Honda Prelude generasi ke-6 hybrid ini menurut kita bisa menjadi alternatif bagi kalian yang sudah pensiun dari mobil-mobil sport compact yang terlalu boy racer, terlalu gimana ya? Kayak ibaratnya bagi kalian yang sudah mulai mendewasa, pengen mobil yang lebih dewasa juga dengan desain yang lebih clean, dengan rasa berkendara yang tetap menyenangkan tapi ada efisiensi yang luar biasa juga dan pastinya unsur kenyamanan yang tidak bisa dilewatkan. Prelude ini nggak punya lawan di kelasnya karena rata-rata lawan dari mobil ini adalah mobil-mobil dengan jiwa muda yang agak bocah gitu. Oke, tentunya sebelum kita bahas soal interior, kita bahas dulu soal dapur pacunya karena ini merupakan salah satu yang istimewa di si Prelude ini. Karena ini adalah Prelude pertama dalam sejarah yang menggunakan mesin hybrid. Iya, nah mesin ini sendiri memang secara basis itu lumayan mirip dengan mesin yang kalian temukan di Honda Civic RS EHEV gitu ya. Tapi sudah ada tweak juga tentunya yang disesuaikan untuk mobil ini. Untuk mesin bakarnya sendiri, itu dia 2000 cc 4 silinder dengan Atkinson cycle, tenaganya 139 PS dengan torsi 177 Nm. 139 PS, gak gede-gede amat gitu kan. Nah, tapi kan itu belum digabungkan dengan motor listriknya. Motor listriknya sendiri, tenaganya 184 PS dengan torsi 315 Nm. Yang artinya, combine output dari mesin ini, itu punya tenaga 203 PS dengan torsi 315 Nm. Harusnya untuk bodi sekompak ini itu udah jauh sangat cukup sekali untuk menemani kegiatan kalian. Tapi seperti Prelude dari awal, mobil ini memang tidak dibangun untuk kayak maksimum performance. Ini tuh lebih ke arah sporty coupe yang fun to drive, handlingnya enak, tenaganya oke, tapi juga masih nyaman buat kalian pakai harian. Apalagi kalau kita menilai efisiensinya, untuk jalanan Indonesia kita belum coba gitu ya. Tapi kalau menilai dari beberapa data yang sudah dikumpulkan di media Amerika, karena mobil ini kan sudah dijual juga di Amerika, dia bisa dengan mudah mencapai 19 km per liter. Dan kita pernah nyoba Honda Civic Hybrid juga, Honda CR-V Hybrid juga, dan angka itu match gitu ya. Mesin EHEV-nya Honda ini itu sebenarnya untuk mencapai 20 km per liter itu nggak susah kalau kaki kalian sekolah. Jadi mobil ini dengan efisiensi seperti itu, namun dikombin dengan berbagai part performance yang membuat rasa berkendara asik, harusnya ini bisa the best of both worlds. Oke, lanjut bahas dari interior dari si Honda All New Prelude generasi ke-6 yang sudah di Indonesia. Nah sebenarnya dari pintunya, ini sudah sangat melambangkan sendiri mobil 2 pintu karena pintunya itu panjang gitu ya. Dan pintunya terasa cukup berat khas dengan mobil-mobil CBU Jepang. Nah, kalian keluar masuk itu nggak sesusah keluar masuk mobil-mobil sports car yang lebih hardcore. Ini gampang. Kalian tinggal slide your bottom ke sini dan udah enak gitu ya. Seperti itu. So begitu aja guys, rasa duduk di interior dari si Honda Prelude yang sudah di Indonesia. Dan karena sekarang kita diberi kesempatan khusus, tentunya kuncinya sudah kita pegang tidak seperti pada saat kita di Jepang waktu itu. Nah kuncinya bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini kunci yang mirip-mirip aja sama Honda-Honda lainnya. Dia ada logo Honda di sini dan juga ada 2 buah tombol lock, unlock, dan juga hold untuk remote engine start. Ya mobil ini udah punya fitur remote start. Jadi kalau kalian misalnya pengen nyalain mobilnya duluan pas kalian lagi di toilet gitu ya, pas kalian nyampe mesin udah panas, AC udah dingin gitu, itu bisa. Engine start stop di bagian kanan sini dia menyala merah tapi logonya power, iya karena kan memang ini adalah hybrid jadi bukan engine start stop. Nah bicara soal interior, yang gue suka dari spek Prelude yang dibawa ke Indonesia adalah kombinasi warnanya. Iya, karena kalau kalian lihat kombinasi warna di Jepang waktu itu, sebenarnya Prelude itu ada 2. Ada yang kombinasi kayak hitam dengan ivory, stitching biru gitu. Ada juga yang kombinasi dengan full black. Nah, yang full black itu memang kesannya lebih sangar gitu ya, tapi agak sedikit monoton. Yang dibawa ke Indo, yang kombinasi dengan warna kayak
navy gini ya. Jadi navy dengan ivory gini. Bagus. Bikin interior jadi kesannya tuh kayak lebih lively, lebih hidup. Di sini pun kalian dapat soft touch bagian atas, soft touch di bagian sini dengan emboss Pureryu tuh di bagian sininya. Dan stitchingnya juga dual tone. Warna stitchingnya bagian bawah sini tuh warna kayak agak champagne, kayak beige gitu. Di atas ini warnanya biru. Jadi lagi-lagi tetap ada unsur luxury-nya, fancy. Tapi overall desainnya itu tetap masih senada dengan desain Honda-Honda kekinian. Seperti contohnya Civic, CR-V dengan desain ventilasi AC yang modelnya tuh kayak analog joystick gini ya, tenowet gini gitu, masih enak banget. Jadi kalian nggak perlu ngatur-ngatur lewat touchscreen kayak mobil-mobil Cina zaman sekarang yang sangat menyebalkan itu. Nah, bicara soal infotainment ini juga sebenarnya sudah disesuaikan untuk pasar Indonesia. Jadi sekarang sudah tidak sandi rumput lagi. Dan tapi ini masih OEM Honda banget. Karena secara display segala macam ini mirip dengan head unit yang kalian temukan di Honda-Honda modern. Kayak contohnya ada power flow-nya di sini gitu ya. Kemudian untuk menunya sendiri juga ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada Google Assistant. Udah sangat lengkap sekali. Trip computer pun dimasukin langsung ke sini. Jadi kalian bisa melihat seberapa irit mobil ini gitu ya. Bisa berjalan. Nah, dan yang gue suka juga di sini ada physical buttonnya untuk home, back, volume, dan juga seek track. Jadi kalian nggak perlu pencet-pencet kebanyakan. Ke bagian bawah pun sama. Untuk AC, dapat displaynya sendiri di bagian bawah sini dengan puter-puteran yang sangat clicky ini. Physical buttons everywhere. Semuanya physical kita suka. Jadi benar-benar touch point itu enak gitu ya. Dengan shortcut-shortcut di sini, mode arah sembur yang lengkap. Dan ke bawahnya lagi, bahkan di sini kalian dapat desain dashboard ala high console seperti ini yang ada soft padnya di bagian samping. Jadi kalau kena paha, kena dengkul di sini, itu juga tetap terasa empuk. Wireless charger di sini, konektivitas juga di sini, termasuk ada charging juga. Dan kita masuk ke bagian shifternya. Shifternya sendiri memang modelnya tombol ya. Jadi seperti Honda-Honda kekinian, P itu di sini, R itu ditarik ke bawah, N itu di sini, dan D itu yang di paling bawah sini. Nah, transmisi dia memang eCVT, jadi dia tidak punya gigi, tapi dia punya mode yang mereka sebut S+. Termasuk ada mode berkendara di sini. Mode berkendaranya ada Comfort, ada GT, dan ada Sport. Nah, Comfort itu lebih orientasinya ke arah kenyamanan, jadi tenaga mesinnya juga diturunin gitu ya, segala macam, dibikin mobilnya senyaman mungkin. GT ini lebih ke arah kayak normal, lebih ke normal, tapi ini sangat ideal buat kalian grand touring, buat jalan jauh. Ini intinya paling balance di antara semuanya, paling seimbang. Nah, Sport ini mode yang tentunya paling terasa nuansa Hondanya. Dan di ketiga mode berkendara ini, kalian bisa aktifkan S Plus Shift. S Plus Shift ini apa? S Plus Shift ini adalah teknologi baru dari Honda yang memungkinkan transmisi eCVT mereka untuk bisa pindah gigi ala mobil dengan transmisi torque converter. Memang virtual gears ya, jadi bukan gigi asli, tapi Honda sendiri sudah memastikan bahwa S Plus Shift ini sudah dimaksimalkan agar bisa terasa senatural mungkin. Dan ada pedal shifter di bagian sini, yang pedal shifternya aluminium, jadi dingin dan enak. Total giginya ada 8, jadi 8 virtual gears. Lanjut ke bagian belakang sini ada 2 buah cup holder, ada armrest juga yang udah empuk juga, termasuk di dalam sini ada console box. Nah, joknya juga ini memang dia sport bucket seats dengan headrest yang bisa di-adjust, ada logo emboss Prelude di bagian sininya, dan joknya ini itu pengaturannya memang secara ini masih manual ya. Mungkin untuk weight saving kali ya, karena mobil ini kan juga berhubung dia hybrid, jadi ada baterai, jadi dia harus mencari weight saving di tempat-tempat lain. Tapi di sini sendiri pengaturan joknya udah lengkap kok. Kayak contohnya dia bisa sliding, bisa reclining, ada seat height adjuster juga. Jadi semuanya sudah lengkap walaupun joknya belum elektrik. Nah, ke bagian pengemudi, setir masih biasa khas dengan Honda, palang 3 dengan flat bottom, tapi jahitannya berwarna biru dan ada 12 hour marker di sini, dan juga ada tilt dan telescopic steering di bagian sini. Tombol-tombol udah lengkap, kiri untuk audio steering switch, kanan untuk cruise control yang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, jadi udah ada ADAS-nya, udah bisa adaptive cruise control juga.
Lampu sudah auto, wiper sudah auto, speedometer sudah full digital yang mendisplay semua info yang kalian butuhkan, bahkan bisa diganti-ganti. Dan juga di bagian kanan sini ada untuk matiin traction control dan juga untuk mengatur kecerahan kabin. Ke bagian door trimnya juga tentunya empuk dari atas sampai ke bagian armrest itu. Armrest lagi-lagi warna ivory, kita suka banget gitu ya. Dan power window, dia juga sudah all auto di kedua jendelanya. Di bagian bawah kalian juga tetap dapat bottle holder dan juga door pocket yang cukup dalam. Dan kalau kalian lihat speakernya, walaupun di bagian bawah sini itu dia speakernya polos, sebetulnya mobil ini sudah dilengkapi oleh speaker dari Bose Premium Sound. Makanya logonya kelihatan ada di bagian Twitter depan sini ya. Jadi udah premium sound, udah oke. Nah, bagian atas kaca tengah day night view sudah auto dimming, jadi udah modern. Termasuk di bagian atas headliner warna hitam membuat terasa sporty. Yang di tengah juga ada overhead console yang lampu-lampunya semua sudah LED dan juga ada tempat penyimpanan kacamata yang dalamnya velvet seperti ini. Yang diapit oleh dua buah sun visor yang dua-duanya berwarna hitam, sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya. Yeay! Full spek Jepang memang beda. Nah, oke, kita langsung aja lihat jok belakangnya. Karena memang ini kan mobil dia 2+2 ya. Jadi ada jok belakang di sini. Nah, jok baris keduanya memang Honda sendiri sudah memikirkan bahwa Prelude ini adalah sebuah coupe yang bisa dipakai harian. Karena itu dia tetap memberikan dua jok di belakang. Gua akan coba naik kali ini untuk merasakan nuansa. Karena sekarang gua ada Alex. Karena kemarin gua di Jepang nggak ada. Nah, memang untuk jok baris keduanya ini itu lebih ideal kalau kalian misalnya bawa passenger yang tingginya itu di bawah 150 cm. Misalnya kalian bawa temen cewek gitu-gitu yang ukurannya nggak terlalu gede. Masih bisa duduk di sini dengan lumayan oke. Karena pertama-tama dia reclining angle joknya tuh nggak yang tegak gitu ya. Jadi dia cukup agak rebah. Dan karena kepalanya itu dia ke bagian glass housing yang di sini, artinya dia dapat headroom yang lebih dibandingkan di bagian atas ininya. Untuk gua, rambut gua sudah tipis-tipis menyentuh di sini. Tapi kalau gua kan tingginya 170 cm, kalau orang tingginya misalnya 150 harusnya ini masih clear. Gitu juga dengan ruangan ke bagian kaki depan sini gitu ya. Kalau gua memang mentok, tapi untuk yang tingginya 145 udah pernah dicoba sama Honda juga, itu masih ada ruangan sekitar 4 jari. Jadi memang bagi gua personally ini sebutannya emergency seats ya. Kalau misalnya kalian terpaksa untuk bawa orang di sini tuh bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen potensi maksimal, kalian nikmati mobil ini ya berdua aja. Tapi highlightnya adalah kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang seharga dan sekelas, Mazda MX-5 tidak bisa bawa orang di belakang karena kan atapnya ngelipat. BRZ dan GR86 itu dia lebih tegak dan lebih sempit dari ini. Jadi harusnya kalau kalian terpaksa pun bawa orang, Prelude ini paling enak di kelasnya. Walaupun ia mature, efisien, dan sangat legendaris namanya, namun karena performanya di bawah Type R pasti ada perdebatan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Honda Prelude. Kebanyakan review mobil Cina itu membuat gue jadi udah lupa kapan terakhir kali gue melihat mobil yang mesin depannya itu masih pakai tongkat Harry Potter gini buat penyangganya. Lagi-lagi mungkin gas struts itu berat kali ya, jadi weight saving. Tapi untuk harga segini kayaknya kalau ditambahin pegas lebih proper nggak sih? Untuk sebuah sports car yang 2 pintu dan kesannya udah kece badai banget gitu ya, biasanya itu rata-rata punya frameless doors. Begitu pula dengan rival-rivalnya, kalau kita sebut kayak Miata ataupun BRZ, GR86 itu semua rata-rata sudah frameless doors. Nah, si Prelude ini karena ingin menekankan bahwa mobil ini mobil yang normal dan mungkin kepada orang-orang lebih mature juga bisa lebih relate gitu ya, nggak terlalu mencoba untuk jadi sporty banget gitu, mereka memutuskan untuk tidak menerapkan frameless doors di mobil ini, yang menurut gua agak sedikit ngurangin kesan sportinya. Dan yang terakhir adalah soal performa by datanya. Memang Honda bilang ini bukan mobil yang mengincar performa yang hardcore banget gitu ya. Kalau kalian pengen yang itu, kalian bisa beli Civic Type R aja. Tapi memang untuk misalnya kita lihat akselerasi di Indonesia, kita belum ngetes karena mobilnya sendiri belum turun ke jalan. Tapi berdasarkan data dari yang udah ngetes misalnya di Jepang dan di Amerika, itu figur akselerasi 0-100-nya ada di kisaran 8 detik. Yang dimana itu terdengar agak kurang sporty gitu ya. Tapi sebenarnya di Jepang sih ada banyak tuner yang udah mulai nge-tune mobil ini. Dan kononnya bisa turun akselerasinya
hingga sekitar 5 detik atas. Itu udah oke. Namun tenang, sebagai sports car yang cocok banget dipakai harian dan masih sangat berjiwa Honda, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di all new Honda Prelude. Seperti kebanyakan coupe 2 pintu yang pintunya panjang, otomatis kan untuk meraih seat belt untuk kedua penumpang depan itu agak sulit gitu ya. Nah, tentunya Prelude ini juga punya leather strap di sini untuk kayak semacam nganterin seat beltnya ke pundak kalian. Tapi yang menarik itu di balik sini itu ada Easter egg-nya berupa angka 11251978. Ini apa? Ini adalah angka tanggal lahir pertama kali Prelude generasi pertama dijual di Jepang. Tanggal 25 November tahun 1978. Dan gak hanya di bagian sisi pengemudinya, di bagian sisi drivernya juga ada Easter egg di sini, tapi itu siluet Prelude. Banyak orang yang bilang kalau mobil ini itu sebenarnya lebih cocok dipanggil Civic Coupe gitu ya. Gue nggak bisa menyalahkan, tapi karena di sini banyak teknologi baru yang khas dengan Prelude, pastinya oke-oke aja. Tapi mereka tidak melupakan campur tangan DNA Civic di mobil ini. Karena kan mobil ini punya sasis yang diambil dari Type R, begitu juga dengan kaki-kakinya. Jadi masih ada darah Civic di sini. Nah, itu dipertegas lagi dengan adanya kayak semacam grafiran layout dari Civic generasi pertama. Ini kayak blueprint gitu ya, dengan tulisan The Civic History Goes On. Jadi mereka juga mengakui bahwa si Prelude terbaru ini juga merupakan bagian dari sejarah Honda Civic. Biasanya mobil-mobil yang secara standar bawaan pabrik itu sudah menggunakan rem Brembo, itu dia di bagian kaliper remnya sini itu logonya Brembo gede gitu ya, karena itu merupakan bagian dari SOP-nya. Tapi kerjasama dengan Prelude ini itu sangat disegangi oleh pihak Brembo. Mereka setuju untuk memberikan logo Prelude besar di rem Brembo ini. Logo Brembonya tetap ada, tapi dia sedikit lebih kecil, bahkan lebih gede logo Prelude-nya. Jadi ini sangat unik, karena biasanya kan Brembonya yang gede, atau bahkan hanya Brembo aja yang ada logo mobilnya. Di sini ada logo Prelude-nya. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression mengenai si all new Honda Prelude generasi ke-6 tahun 2026. Yes, sesuai yang gue bilang tadi di awal, gak nyangka banget mobil ini akhirnya bisa secepat ini tiba di Indonesia. Karena rasanya baru beberapa bulan lalu kita bertemu juga mobil ini dengan warna yang sama bahkan gitu ya, warna Rally Red ini di Japan Mobility Show tahun 2025. Masih bulan pertama 2026, tahu-tahu Honda udah ngumumin mobil ini akan segera dijual, bahkan udah ada estimasi harganya. Dan estimasi harganya itu buat mobil ini tuh jadi masuk banget di pasar Indonesia gitu ya. Karena yang gue bilang, rival dari mobil ini itu ada yang udah di atas 1 miliar. Dan itu mesin internal combustion biasa. Harusnya dengan mesin yang dibekali teknologi hybrid seperti ini, dia lebih mahal dong. Harusnya bisa 1,3, 1,4 gitu ya. Tapi ternyata Honda memberikan estimated price untuk mobil ini itu di 925 hingga 975 juta on the road Jakarta. Masih di bawah 1 miliar rupiah on the road Jakarta. Itu pun harga yang menurut kita membuat dia gak hanya value for money di kelasnya, tapi juga dia yang paling canggih dan salah satu yang paling affordable malahan. Jadi benar-benar kalau kalian adalah seorang profil yang sudah mature, yang udah bosen dengan mobil-mobil racer boy, yang udah pengen, gue pengen punya mobil sport, compact, tapi tetap nyaman dan tetap irit dan enak buat dipakai harian dan harganya masuk akal. Ini adalah jawabannya gitu. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah. Dan by the way, kalau kalian pengen pre-book mobil ini, pada saat kalian nonton video ini, yang artinya sekarang gitu tanggal 23 Januari 2026 gitu ya, kalian sudah bisa pre-book mobil ini di dealer-dealer Honda tertentu. Informasinya bisa kalian check out di Instagramnya Hondaisme di bagian sebelah sini. Jadi ya di Jepang sendiri juga laris. Berkali-kali lipat di pertama kali debutnya, dari target awal cuma 300, ternyata yang mesen 2400 gitu kan. Jadi seperti itu. Bagi kalian yang pengen nostalgia, pengen cari coupe yang enak nyaman buat harian, silahkan kalian kunjungin dealer Honda terdekat yang sudah ada di listnya di Hondaisme.
Dan kita pengen kasih special thank you juga, shout out juga kepada Hondaisme yang udah izin kita untuk ngulas Honda Prelude ini di 811 Jangki untuk kedua kalinya. Kemarin udah diajak ke JMS, sekarang kita diundang ke HPM untuk melihat lagi mobil ini. Jadi benar-benar sebuah kesempatan yang luar biasa. Lagi-lagi cek update terbaru mereka di Instagram mereka di Hondaisme. Dan thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian subscribe YouTube channel kami 811 Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami 811 seperti ini. Supaya selalu update dengan informasi baru dan mobil keren seperti Honda Prelude Hybrid yang satu ini. Gimana? Udah siap meminang coupe hybrid super irit dan nyaman buat hari ini? Gimana menurut kalian soal Prelude ini? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.